saben bengi nyawang konang yen nyemajang mung nganggo janur kuning kembang wae mung saka gunung pacitan sarwi jenang panasudyan udan panas aling-aling caping gunung wisowa caping gunung ae. Komunitas yang tinggal di pedesaan memiliki cara tersendiri dalam beradaptasi dengan lingkungan, memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap menjaga kehidupan bersama, serta kelangsungan dan kelestarian fungsi ekosistem di sekitar tempat tinggalnya. Akan tetapi, perubahan iklim dalam rentang waktu 10 tahun terakhir telah berkontribusi terhadap ketidakpastian musim. Panas dan hujan sangat fluktuatif, mengakibatkan suhu udara dan permukaan air laut terus meningkat. Maka terjadi banjir, tanah longsor, dan kekeringan hampir setiap tahun di sebagian besar wilayah di tanah air. Kondisi ini diperparah oleh menurunnya kesuburan tanah, hilangnya aneka ragam hewan, tumbuhan penyubur tanah dan penyeimbang ekosistem, jaringan irigasi rusak, dan sumber air mengering. Sementara pendekatan pembangunan bidang pertanian dikembangkan secara keliru, melalui pertanian modern yang mengabaikan kelestarian ekosistem dan terpinggirkannya masyarakat beserta modal sosial yang ada. Teknologi pertanian modern ini juga telah berkontribusi terhadap hilangnya kebudayaan, kearifan, dan keterampilan bertani yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Akibat lebih jauh, kemiskinan menjadi pemandangan khas masyarakat tani. Maka, pilihan paling rasional adalah beralih profesi, berimigrasi, menjual aset penghidupan seperti lahan, ternak, tanaman keras, dan lain-lain. Atau bagi mereka yang tinggal di kawasan hutan, mereka tebang pepohonan sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hutan kemasyarakatan yang dikembangkan pemerintah awal tahun 2000 kini tidak mampu lagi berfungsi sebagai tempat tumbuh dan pelindung bagi aneka ragam tanaman pangan sebagai sumber penghidupan masyarakat di sekitar hutan. Hingga ketersediaan pangan bergantung pada suplai produk pangan dari hasil sawah maupun tegal. Inilah yang menyebabkan masyarakat tani sekitar hutan menghadapi dua ancaman sekaligus, kerawanan pangan dan juga bencana alam. Bangsa ini dianugerahi dengan sumber daya alam yang bukan main. Itulah nalar kenapa kita sering menyebut diri Republik ini sebagai Republik agraris sekaligus maritim yang terbesar di dunia. Sayangnya kita terjebak dalam pola pengelolaan pembangunan, ya, dengan tata pengelolaan sumber daya alam yang sungguh menjebak diri kita sehingga terpuruk dengan mengelola pembangunan secara serampangan, dengan tidak pernah berpikir dan pertimbangkan kapasitas dan daya dukung sumber daya alam, sehingga pertanian kita menjadi tidak jelas, dunia pangan kita menjadi tanda tanya besar, kemudian ekologi kita juga menjadi korban. Di ujung sana, pembangunan kehutanan atau sumber daya hutan hanya ditempatkan sebagai alat ekonomi para elit bangsa ini, yang kemudian oleh FAO kita dimasukkan dalam golongan negara miskin kurang pangan. Kalau kita pangan saja tidak berdaulat, di mana kedaulatan kita bisa kita bangun dalam kancah pergaulan global? Selama ini pendekatan yang digunakan dalam pembangunan selalu
mengacu kepada persoalan yang dihadapi. Dan itu berbeda dengan pendekatan sustainable livelihood, di mana pendekatan ini mengacu kepada kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini, Improsula mulai mengidentifikasi apa sebetulnya kekuatan yang dimiliki oleh petani. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam hal pengetahuan bertani, keterampilan bertani, akses petani menggunakan sumber daya alam, akses petani menggunakan sumber daya keuangan yang ada seperti fasilitas kredit, juga bagaimana sumber daya sosial atau kekerabatan yang masih bekerja di petani, dan juga bagaimana sumber daya infrastruktur yang tersedia dan bisa diakses oleh petani. Yang kedua, tentang ancaman atau situasi eksternal yang berpotensi membuat hidup petani menjadi susah atau jatuh ke dalam kenestapaan. Dan itulah yang disebut dengan pendekatan sustainable livelihood, atau di dalam terjemahan populer dalam bahasa Indonesia disebut pendekatan penghidupan berkelanjutan. Oleh karena itu, kini diperlukan langkah intervensi berupa upaya untuk menguatkan kemampuan dan kepemilikan masyarakat atas sumber daya sebagai aset penghidupan berkelanjutan, mengelola penghidupan secara efektif, serta mempengaruhi kebijakan ke arah penghidupan berkelanjutan. Monggo kita sarang-sarang kerembak punika. Pertama, memperbaiki kualitas kesuburan tanah, mendorong tumbuh kembangnya mikroorganisme tanah, peningkatan populasi aneka ragam pepohonan penahan erosi, dan aneka ragam tanaman pangan yang lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan setempat. Kedua, budidaya aneka ragam tanaman pangan lokal menggunakan sarana produksi, benih, pupuk, dan obat-obatan dengan bahan-bahan alam sekitar. Membuat terasering mencegah longsor dan menahan air tanah. Menanam pepohonan penahan erosi dan penyubur tanah. Mengolah hasil aneka ragam tanaman pangan lokal untuk diversifikasi konsumsi. Mengembangkan usaha ekonomi alternatif dari sektor pertanian, pengolahan, industri rumah tangga, dan perdagangan lokal. Ketiga, secara partisipatif melakukan kegiatan pelatihan dan penyadaran, serta secara aktif terlibat di dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa hingga provinsi dan didukung oleh kegiatan kampanye publik. Selama ini pendekatan pembangunan telah mengabaikan kelestarian lingkungan dan juga sistem penghidupan masyarakat lokal. Lalu Improsula mencoba melakukan intervensi dengan mengembalikan lagi budaya rembuk masyarakat sebagai bagian dari penguatan modalitas sosial, mendiskusikan, mencari solusi persoalan-persoalan penghidupan masyarakat selama ini, melakukan pendidikan sekaligus penyadaran terutama kepada masyarakat supaya kecuali masyarakat terampil mengatasi persoalan-persoalan penghidupannya, persoalan-persoalan pangannya, tetapi konservasi sumber daya pangan, konservasi lingkungan, konservasi hutan itu kemudian menjadi gerakan memfasilitasi penyediaan benih-benih pangan lokal, terutama benih-benih yang dulu pernah ada di masyarakat sini tetapi sekarang sudah tidak ada, seperti uwi, bili, ganyong, garut, koro-koran yang saya pegang ini, ada cipir, ada gude dan sebagainya, supaya dari yang dihasilkan diamankan oleh masyarakat, dikonsumsi sendiri dan kemudian sebagian diolah menjadi tempe dan sebagainya. Sepanjang masih ada aktivitas kehidupan untuk diri sendiri dan orang di sekitarnya tanpa merusak lingkungan, maka seluruh bangsa di seluruh tanah air ini tidak akan mengalami kemiskinan. Sebelum ada pendampingan dari Improsula itu, tanaman lokal di sekitar kita itu tidak diuri-uri, dibiarkan saja karena belum tahu manfaatnya, seperti uwi, bili, suwek, bote, garut, ganyong,
kacang-kacangan, gadung, bengok, gude. Setelah adanya pendampingan dari Ibu Sula itu, tanaman lokal yang ada di sekitar kita itu ternyata banyak manfaatnya yang berguna bagi masyarakat di sekitar sini untuk cadangan makanan untuk masa yang akan datang. Berdasarkan gagasan inilah, Improsula, Institute for Promoting Sustainable Livelihood Approach, organisasi non-pemerintah yang memiliki kepedulian besar terhadap isu pangan, pertanian, dan kelestarian sumber daya alam, merasa tergerak untuk mengelola program pemberdayaan. Setelah melalui kajian yang melibatkan berbagai disiplin pengetahuan serta pengalaman kelembagaan yang panjang dalam mengelola agenda pemberdayaan petani, Improsula yang dimotori anak-anak muda dan menempati sekretariat sederhana di kawasan Jatimulyo, Yogyakarta, merumuskan satu pendekatan agenda yang setidaknya mampu menghadirkan sejumlah kondisi. Yakni meningkatnya kapasitas masyarakat tani hutan mengkonservasi sumber daya pangan pada kawasan hutan produksi sebagai sumber pangan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan budidaya tanaman pangan yang berbasis pada potensi dan kelestarian sumber daya lokal, bertambahnya populasi tanaman pangan lokal, perbaikan pengelolaan hutan, kemasyarakatan, serta perbaikan ketahanan pangan. Memilih lokasi kegiatan di kawasan hutan Pegunungan Menoreh yang meliputi 16 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Sendang Sari, Sidomulyo, Karangsari, dan Margosari, Kecamatan Pengasi. Desa Hargotirto, Hargomulyo, Hargowilis, dan Hargorejo, Kecamatan Kokap. Desa Purwosari, Pendowo Harjo, Jatimulyo, dan Giri Purwo, Kecamatan Girimulyo. Desa Sidoharjo, Gerbosari, Banjarsari, dan Ngargosari, Kecamatan Samigalu. Melibatkan 750 rumah tangga dari 20 kelompok tani, di mana penghidupan mereka bergantung pada hasil pengelolaan kawasan hutan seluas 180 hektar. Saya Bupati Kulon Progo menyampaikan penghargaan yang sangat tulus kepada LSM Improsula yang selama ini telah berhasil mendampingi masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mensinergikan hutan rakyat dengan tanaman pangan. Program hutan rakyat dan tanaman pangan ini merupakan program pemerintah juga, sehingga keberadaan Improsula ini sangat membantu masyarakat dan juga membantu program pemerintah kabupaten melalui pendampingan tanaman hutan rakyat. Sehingga harapan kami dengan berkembangnya hutan rakyat dan tanaman pangan, maka kesejahteraan masyarakat Kulon Progo saya harapkan akan selalu semakin meningkat. Sumber daya yang kita miliki termasuk sumber daya alam bukanlah sekedar warisan nenek moyang yang boleh dihabiskan sekarang, tetapi merupakan titipan generasi yang berhak atas penghidupan berkelanjutan di masa depan. Kerusakan lingkungan, hilangnya sumber daya pangan lokal, bergesernya budaya penghidupan lokal dan modal sosial masyarakat, serta kebijakan yang tidak berorientasi pada kelestarian lingkungan merupakan ancaman serius bagi penghidupan. Oleh karena itu, langkah agenda bersama masyarakat tani menghadapi ancaman kerawanan pangan, bencana, dan kebijakan melalui konservasi sumber daya hutan harus bermakna bagi upaya mengingatkan kembali tanggung jawab generasi. Dan atas nama tanggung jawab generasi, sekecil apapun, Improsula bersama masyarakat tani di kawasan perbukitan Menoreh telah memulai.